Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sehat semua? Ya, baik. Untuk pagi hari ini seperti biasa Bapak memberikan materi pembelajaran Quran hadis. Ya, kita pada hari ini pertemuan yang ketiga yaitu tentang hadis menyayangi yatim. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita perlu dipimpin oleh ketua kelas. Seperti biasa, ketua kelasnya tolong ke depan. Di sini semua dalam keadaan baik-baik saja? Alhamdulillah, ya sehat semua ya. Ada yang tidak berangkat? Siapa? Ani. Selain Ani? Oh ya, Ani sakit ya? Oke, mudah-mudahan Ani cepat diberikan kesembuhan ya dan bisa berangkat lagi seperti sedia kala. Baik ya. Pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada minggu kemarin kita juga telah mempelajari tentang hadis menyayangi anak yatim. Ya, kalian sudah menghafalkan hadisnya. Ya, sedangkan terjemahnya nanti ya. Hadis tentang menyayangi anak yatim ini diriwayatkan oleh siapa? Bukhari. Dari siapa? Dari Sahal bin Sa'ad. Hukum menyayangi anak yatim apa? Fardu kifayah ya. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari hadis tentang menyayangi anak yatim. Sebelumnya kita tepuk semangat. Semangat yuk. Ya, tepuk semangat ya, bisa ya? Oke. Tepuk semangat. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Kita perhatikan slide-nya ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini ya, yang pertama kalian mampu menghafalkan terjemahan hadis tentang menyayangi anak yatim. Nanti tak panggil satu-satu ya. Kemarin untuk bacaan hadisnya sudah hafal ya, sudah diambil nilai ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku menyayangi anak yatim dengan melakukan kunjungan ke rumah. Jadi nanti akan Bapak bagi dua kelompok. Kita akan melakukan kunjungan ke tempat atau ke rumahnya anak yatim. Nanti di sana kalian ya, apa yang kalian lakukan di sana? Ya, nanti akan mewawancarai ya anak yatim. Kalian bertanya kondisi kehidupannya bagaimana, keadaannya bagaimana, kalian akan tahu langsung ya. Yang ketiga, kalian mampu menyusun laporan hasil observasi untuk mengetahui kondisi anak yatim dan mengatasi permasalahan
yang mereka alami. Ya, jadi sampai di sana, nah ya, kalian bertanya-tanya atau mewawancarai salah satu saja, jangan tanya semua. Ya, nanti anak yatimnya bingung. Ya, jadi setelah berkunjung di sana, kalian harus mencatat poin-poin yang kalian tanyakan tadi. Ya, ya, kemudian kalian nanti tuliskan di lembar, ya, lembar presentasi. Ya, nanti akan Bapak berikan kepada setiap kelompok. Ya, paham ya? Kemarin kita telah mempelajari tentang keutamaan menyayangi anak yatim. Ya, apa saja keutamaannya? Meraih peluang untuk dekat dengan Rasulullah, karena Rasulullah sendiri yang menganjurkan supaya kita menyayangi anak yatim. Ya, kemudian selain itu juga di surga besok keadaan kita akan sangat dekat dengan Rasulullah. Seperti apa? Dan dari tengah. Nah, kemudian kemarin juga telah diterangkan cara mengurusi anak yatim, ya, memelihara, menyayangi, ya. Di sini diterangkan orang yang ikhlas memenuhi kebutuhan dan menyantuni anak yatim akan melembutkan hatinya. Ya, hatinya akan lembut dan memberikan balasan dengan pahala surga di akhirat kelak. Ya. Nanti kalian amati video pembelajaran ini, ya. Nanti akan Bapak tanya tentang video pembelajaran ini yang akan menjadi bahan kalian nanti untuk wawancara, ya. Jadi diperhatikan perilaku yang ada di dalam video. Siap ya? Video tadi apa? Yang keras. Menyantuni anak yatim, ya, itu merupakan contoh perilaku menyayangi anak yatim, ya. Jadi di situ ada anak yatim di panti asuhan, ya, kemudian ada 2 orang yang berkunjung ke panti asuhan, ya. Ketika salah satu orang itu mau pulang, ternyata anak yatim ada yang menyusul di belakangnya, ya, supaya orang itu datang lagi besok dan orang itu mau dipanggil ayah. Dan jangan lupa untuk kedatangan besok supaya membawa foto untuk ditaruh di tempat tidur, ya, karena si anak tadi ingin ketika mau tidur melihat wajah ayahnya, kan begitu, ya, mengharukan sekali. Baik ya, oke, kalian sudah berbentuk kelompok, akan saya bagi 2 kelompok saja biar nggak terlalu banyak, ya. Yang ini 1, 2, 3, 4 kelompok 1, ya. 5, 6, 7, 8 kelompok 2, ya. Di sini Bapak akan memberikan media belajar atau istilahnya untuk presentasi nanti, ya. Jadi saya bagikan yang kelompok 1, kalian tuliskan di sini, ya, dan kalian diskusikan, ya, kira-kira untuk mewawancara nanti, ya, itu daftar pertanyaannya apa saja, ya, kalian susun daftar pertanyaan untuk wawancara nanti ke tempat anak yatim, ya.
untuk menghafalan terjemahnya hadis, ya. Ya, bagus. Berikut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dengan orang yang mengungsi anak yatim di dalam surga adalah seperti ini." Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, serta beliau merendahkan antara keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, bagus. Berikut. Aku dengan orang yang mengurusi anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah serta merendahkan antara keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, bagus. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ya. Tadi kalian sudah berdiskusi untuk menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara dan untuk menyusun rancangan atau langkah-langkah tugas proyek, ya. Sudah semua anak-anak? Baik, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi yang pertama? Daftar pertanyaannya kira-kira siapa yang mau? Ya, daftar pertanyaan, daftar pertanyaan. Kamu nama lengkapnya siapa? 2. Kamu kelas berapa? 3. Berapa jumlah saudaramu? 4. Kapan ayah atau ibumu meninggal? 5. Kamu tinggal di rumah bersama siapa saja? 6. Bagaimana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Zizi. Kemudian tadi kalian diskusi juga menyusun rancangan atau langkah-langkah tugasnya. Kelompok mana yang mau tunjuk jari, ya, yang sudah selesai? Oh ya, ini kelompoknya Aska, ayo. Atau cara menyelesaikan proyek. 1. Berkunjung ke rumah anak yatim. 2. Melakukan wawancara kepada anak yatim. 3. Memberi sedikit bantuan kepada anak yatim. 4. Mendiskusikan hasil wawancara atau kunjungan kepada teman kelompok. 5. Menulis hasil wawancara di kertas atau presentasi. 6. Mempresentasikan tugas proyeknya kepada semua teman-teman di depan kelas. Ya, bagus, ya. Kasih tepuk tangan buat teman kalian. Kalian diskusikan itu daftar pertanyaan dan rancangan, ya, atau langkah-langkah untuk proses pembelajaran kalian, ya. Tapi tidak bisa dilakukan pada hari ini, ya, karena waktunya sudah habis pembelajaran kita, ya. Oke, bagaimana kan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Menyenangkan, ya. Jadi kalian itu disuruh untuk membuat rancangan, ya. Tugas kalian membuat rancangan yang akan kita laksanakan pertemuan besok, ya. Ya. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Gasa. Apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ya, bagus, ya. Ada lagi mungkin? Jadi pada hakikatnya, ya, untuk menyayangi anak yatim,
ya dapat kita lakukan dengan cara berkunjung ke rumahnya sebagaimana rencana atau rancangan yang akan kita lakukan besok ya. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan ya. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini itu menuntut kalian agar berpikir ya. Berpikir untuk melakukan suatu rancangan. Ya, rancangan itu kalian lakukan secara berkelompok. Baik ya. Untuk pertemuan berikutnya ya, sebagaimana sudah kalian rancangkan ya, pertemuan besok ya, kelompok 1 akan berkunjung di tempatnya siapa? Adani, yaitu salah seorang anak yatim ya. Kelompok 2 berkunjung ke tempatnya siapa? Adha, itu juga salah satu anak yatim, anak piatu ya, ibunya tidak ada ya, ibunya meninggal dunia. Baik, ada pertanyaan anak-anakku? Kalau tidak ada, sebelum kita tutup, kita menyanyikan lagu dulu, Let Ilir bersama-sama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Let Ilir, kandure wosuwilir. Oyo kasabot pamangen aja. Jangan renek, bimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk pagi hari ini seperti biasa Bapak akan memberikan materi pembelajaran Quran hadis. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu seperti biasa. Mohon kelas untuk memimpin doa. Tidak masuk? Ani masih sakit ya? Oke. Yang itu berangkat semua? Berangkat. Baik, kita doakan mudah-mudahan Ani cepat sembuh ya. Oke. Ya, pada pertemuan kemarin ya, kita telah membahas tentang hadis menyayangi anak yatim. Ini kelanjutan dari kemarin ya. Kita membuat proyek yang akan mengunjungi anak yatim ya. Sudah kalian siapkan proyeknya? Sudah. Pada hari ini kita akan berkunjung ya, ada 2 kelompok. Nanti kelompok 1 kita berkunjung ke tempat anak yatim yang bernama Adani. Kelompok 2 berkunjung ke tempat anak yatim yang bernama Adha ya. Baik, itu pembelajaran kemarin. Tujuan pembelajaran pada hari ini masih sama seperti kemarin, karena pada hari ini adalah melanjutkan dari yang kemarin ya. Kalau kemarin kalian itu sudah menghafalkan terjemahannya ya. Kemudian untuk hari ini kita akan langsung melakukan ya kunjungan ke rumah. Nanti setelah itu kalian diharapkan untuk menyusun laporan hasil observasi atau wawancara kalian untuk mengetahui kondisi anak yatim ya, dan mengatasi permasalahan yang mereka alami.
ya. Kelompok 2 sudah siap? Sudah siap. Ya, paycisnya dipakai, kita menuju ke tempat atau ke kediamannya Adha ya. Kalau di bawah itu kemarin itu yang sudah dikasih sama Bapak ya. Ayo. Sekarang kamu kelas berapa? Berapa jumlah saudaramu? Kapan ibumu meninggal? Kelompok 2 tadi sudah melakukan kunjungan ya. Berikutnya adalah kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Ya, kalian mengunjungi anak yatim yang bernama Adani ya. Kalau sudah siap silakan langsung menuju ke rumahnya Adani bersama-sama. Ya, dipersiapkan tulisnya untuk wawancara dan daftar pertanyaannya.
Kamu tinggal di rumah sama siapa? Kakak sama Mas. Masnya di pondok. Bagaimana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari? Lanjut. Ibu kerja. Makan sehari-hari. Mas Dani, ini buat Mas Dani dari teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Tadi kalian telah melakukan kunjungan ya untuk melakukan wawancara dan observasi ya. Sekarang kalian mendiskusikan hasil wawancara tadi dan ditulis di kertas hijau tadi ya. Observasinya kemudian didiskusikan dan ditulis di kertas astro nanti untuk dipresentasikan oleh perwakilan kelompok ya. Didiskusikan. Jadi hasil wawancaranya bagaimana? Ya. Ya, Bapak. Diskusinya. Oke, sekarang kita presentasi hasil kunjungan tadi ke depan. Dari kelompok mana dulu yang mau maju? Oke, kelompok 1 ya, gantian ya. Tadi sudah kelompok 2 dulu, sekarang kelompok 1 dulu. Silakan. Perwakilan kelompok 1 mempresentasikan hasil kunjungan ke rumah anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi hasil kunjungan. Satu, nama proyek diskusi tentang habis menyayangi anak yatim. 2, lokasi proyek Tegal Kampung RT 4 dan Tundu Tembalang Semarang. 3, riset proyek anak yatim bernama Ananda Putra Adani. Jadwal proyek 11 Oktober 2022. Posisi proyek Ananda Putra Adani adalah anak yatim yang tidak mempunyai ayah. Ayahnya meninggal saat dia masih taman kanak-kanak. Sekarang dia sudah kelas 5 MI. Ini tadi kelompok 1 wawancara atau berkunjung ke rumahnya Adani, salah satu anak yatim yang berada di Tegal Kampung RT 4 yang gak mempunyai ayah, meninggal ayahnya saat dia berusia TK atau ketika masih kelas TK. Bagaimana perasaan kalian anak-anak?
setelah sedih ya, sedih dan berusaha kalau punya harta berlebih supaya memberikan pertolongan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang diskusi tentang anak yatim. Nama proyek diskusi tentang menyayangi anak yatim. 2. Lokasi proyek Tegal Kangkung, RT 4, Kedung Mundu, Tembalang, Semarang. 3. Subjek proyek anak yatim bernama Adham Mahendra. 4. Jadwal proyek 11 Oktober 2022. 5. Kondisi proyek Adham Mahendra adalah anak piatu yang tidak mempunyai ibu. Ibunya meninggal saat dia masih kecil. Sekarang dia sudah kelas 6 MI. Dia hidup bersama neneknya yang sudah tua dan sakitan. Sedangkan bapaknya sudah lama merantau, tidak pernah tinggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu tadi berkunjung ke tempat atau ke rumahnya Adha Maheda ya. Itu juga merupakan anak yatim, anak piatu ya. Ibunya meninggal dunia saat dia masih kecil, kemudian bapaknya juga pergi merantau dan sampai sekarang belum pulang. Dia itu bersama nenek dan omnya ya. Kalau melihat tadi kita ke rumahnya juga kasihan banget ya. Kasihan banget. Bagaimana perasaan kalian setelah berkunjung ke sana? Tidak terharu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang soleh dan solehah, pembelajaran kita pada hari ini ya, dari tadi kita sudah berkunjung ke tempat rumahnya anak yatim ya. Perasaan kalian tentunya sangat sedih melihat keluarga. Jadi ada yang hidup sama nenek sama ibu, bahkan ada yang cuma sama nenek, bapaknya tidak istilahnya tidak pulang lagi, masih merantau ya. Kita merasakan apa? Kasihan, dan kita harus selalu menyayangi anak yatim. Kalau kalian punya teman anak yatim ya harus disayangi ya. Kemudian kalian yang masih hidup orang tuanya ya harus lebih bersemangat dan harus berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Jangan sampai kalian termasuk anak-anak yang berani kepada kedua orang tua. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Iya, dari tadi sudah menyusun rancangan untuk observasi berkunjung. Tadi sudah dilaksanakan hari ini dan kemudian kalian diskusikan dan dipresentasikan ya. Oke. Dari materi tadi, siapa di antara kalian yang berani menyimpulkan? Oh ya, Abida silakan. Menyayangi anak yatim dapat dilakukan kapan saja. Caranya bias dengan berkunjung ke rumah memberikan bantuan. Tidak harus menunggu pada bulan Muharram. Dengan berkunjung ke rumah anak yatim piatu, kita bisa melihat langsung kondisi mereka dan kehidupan mereka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Abida. Oke. Anak-anak, untuk
besok kita akan masuk ke bab baru yaitu hukum mem mati ya. Oke, kita sebelum mengakhiri pertemuan hari ini kita nyanyikan lagu daerah bersama-sama gundul-gundul pacul yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gundul-gundul pacul. Terima kasih anak-anak yang sudah melakukan pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.